Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita simak baik-baik penjelasan Pak Rijal berikut ini. Baiklah anak-anak, silahkan kalian buka buku paket tematik tema 2 subtema 1 untuk muatan IPS. Di sini dengan KD menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan materi yang kita akan pelajari, yang pertama yaitu jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, jenis usaha bidang jasa. Nah, kegiatan ekonomi adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu ada sandang. Apa itu sandang? Pakaian, baik celana, baju, dan lain-lain. Yang kedua ada pangan. Di sini ada makanan pokok, bisa beras, kemudian jagung, kemudian gandum, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah papan. Papan itu tempat tinggal. Nah, ini bahasa-bahasa ekonomi, yaitu sandang, pangan, papan. Nah, jenis usaha kegiatan ekonomi diidentifikasi di Indonesia ada 9 macam. Kita lihat di sini ada 9 macam. Yang pertama, pertanian. Kedua, perikanan. Ketiga, peternakan. Keempat, kerajinan. Kelima, industri. Keenam, perdagangan. 7, pertambangan. 8, kehutanan. Dan yang terakhir 9 yaitu jasa. Nah, di sini kita uraikan satu persatu. Yang pertama, jenis usaha pertanian. Jadi pertanian itu kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah, ya. Yang memanfaatkan tanah. Di sini hasil yang akan diperoleh bila kita bekerja sebagai di bidang pertanian yaitu padi, bisa sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini pelakunya yaitu petani namanya. Kemudian yang kedua, jenis usaha perikanan. Perikanan ini pemanfaatannya itu yaitu air. Air itu bisa air laut, air sungai, air danau, ya, dan lain-lain. Di sini hasil yang kita akan dapatkan yaitu ikan untuk dikonsumsi, ya, untuk dijual. Pelaku jenis usaha di sini disebut nelayan namanya. Kemudian yang ketiga ada jenis usaha yang namanya peternakan. Peternakan ini pemanfaatannya yaitu berupa hewan. Hewan hasilnya bisa daging, susu, dan telur. Itu bisa dikonsumsi manusia. Nah, di sini pelakunya adalah namanya peternakan, ya. Jadi para peternak mah menjual peternak mah membesarkan hewan untuk diambil manfaatnya untuk dijual kepada masyarakat, bisa daging, susu, telur.
Kemudian yang keempat ada yang namanya kerajinan. Nah, kerajinan ini pemanfaatannya yaitu berupa tanah, bisa tumbuhan, bahkan hewan juga bisa. Contoh yang tanah di sini bisa kerajinan berupa gerabah ya, gerabah. Kalau tumbuhannya bisa keranjang. Keranjang itu bisa terbuat dari bambu ya. Kemudian hewan bisa dimanfaatkan kulitnya untuk pembuatan wayang. Nah, pelakunya namanya adalah perajin. Kemudian yang kelima namanya jenis usaha industri. Di sini industri pemanfaatannya bisa tumbuhan dan batu. Dan masih banyak lagi ya pemanfaatan di bidang industri ini. Contohnya apa? Tumbuhan bisa bisa menjadikan kertas ya. Bisa diproduksi untuk menjadi kertas. Kemudian batu bisa diproduksi menjadi kaca. Nah, pelakunya namanya produsen. Yang keenam, jenis usaha pertambangan. Perdagangan, maaf. Ya, yang keenam ini namanya perdagangan. Pemanfaatannya bisa hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kalau hewan bisa diambil dagingnya, sedangkan tumbuhan bisa diambil buahnya. Nah, ini pedagang, masih banyak lagi ya macam-macam pedagang. Nah, di sini pelakunya namanya pedagang. Yang ketujuh, jenis usaha pertambangan. Pertambangan itu ya bisa memanfaatkan emas dan tembaga untuk dijadikan apa? Bisa dijadikan perhiasan, bisa diproduksi untuk menjadi kabel ya. Nama pelakunya yaitu penambang namanya. Kemudian yang kedelapan, jenis usaha kehutanan. Ya, ini sudah pasti ya pemanfaatan dari tumbuhan. Tumbuhan itu akan diproduksi menjadi kayu, kertas, dan lain-lain. Namanya sama, nama pelakunya yaitu penambang. Nah, yang terakhir yang 9, jenis usaha jasa. Nah, jasa ini pemanfaatan ilmu dan keterampilan ya. Hasilnya bisa SDM. SDM itu apa? Sumber daya manusia. Dan yang kedua bisa berupa barang produksi. Nama pelakunya, pelaku jasa itu bisa disebut produsen ya. Nah, sekarang kita bahas materi yang kedua, yaitu usaha bidang jasa. Apa sih usaha bidang jasa? Jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Nah, pelayanan terhadap konsumen tersebut bisa berupa tenaga, pikiran, keterampilan, dan pelayanan. Contoh usaha bidang jasa. Nah, di sini Pak Rizal contohkan ada 6. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, yang pertama ada guru, kedua dokter, ketiga arsitek, keempat montir, kelima karyawan, dan yang terakhir tukang ojek. Nah, sekarang kita rinci pengertian kemudian sama tempatnya. Pekerjaan jasa yang pertama yaitu guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Tempatnya bisa di sekolah, bisa di kampus ya, namanya dosen. Kemudian yang kedua, dokter.
Dokter itu orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Tempat tugas dokter bisa di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya arsitek. Siapa sih arsitek itu? Ahli pembuat rancangan bangunan. Nah, biasanya tempatnya di kantor. Kemudian yang keempat ada montir. Montir itu adalah orang yang pekerjaannya memperbaiki kendaraan bermotor. Bisa mobil, bisa motor ya. Tempatnya di bengkel. Kemudian ada yang kelima, karyawan. Karyawan itu orang yang bekerja di kantor atau suatu perusahaan. Tempat dia bertugas bisa di kantor dan di pabrik. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tukang ojek. Tukang ojek itu orang yang pekerjaannya mengantarkan orang yang berpergian ke suatu tempat dengan menggunakan sepeda motor. Biasanya tempatnya di pangkalan. Nah, mereka ini semua adalah orang-orang yang pekerjaannya di bidang jasa berupa pelayanan terhadap masyarakat, bisa pikiran, tenaga, kemudian pelayanan. Demikian penjelasan dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi Pak Rizal. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.